Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma aftah lana bifutuhil arifin. Amin. Allahumma aftah lana bifutuhil arifin. Amin. Allahumma aftah lana bifutuhil arifin. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Para jamaah manakib online yang kami muliakan, para ikhwan dan akhwat Thariqah Qadiyah Naqsabandiyah yang kami cintai. Dari manqobah yang tadi kita dengarkan sama-sama, ada poin-poin yang menarik. Yang pertama, bahwa Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam usianya yang masih sangat belia, umur 18 tahun, sudah memiliki kegairahan yang tinggi untuk belajar, untuk menuntut ilmu. Dan tidak tanggung-tanggung, untuk mendapatkan ilmu itu dalam usia 18 tahun, beliau bersedia mengembara. Berpisah dari keluarganya, dari ibu yang dicintainya. Sebentar ya. Melakukan perjalanan jauh ke negeri lain, menempuh berbagai macam resiko, antara lain resiko perampokan. Ini hendaknya menjadi pelajaran bagi kita, para ikhwan dan akhwat TKN, untuk terus menuntut ilmu. Jangan terjebak pada kepuasan batin. Tetapi proses pencarian, proses penemuan itu harus selalu dilakukan. Tidak salah Al-Quran atau Allah mengatakan dalam Quran, ala bizikrillah tatmainnul qulub. Sesungguhnya dengan zikrullah, maka kolbu akan menjadi tentram. Dan banyak orang yang dengan zikir mendapatkan ketentraman personal. Karena kolbunya selalu ingat Allah, didapatlah ketentraman itu. Tidak ada rasa takut dan khawatir, tidak ada sedih dan risau. La khaufun alaihim walahum yahzanun. Itu manfaat dari zikrullah. Tetapi ketika dengan ketentraman itu orang merasa puas diri, berpuas diri, terjebak apa yang disebut terjebak pada wilayah comfort zone, zona nyaman. Lalu menjadi pasif, tidak mau lagi belajar, menuntut ilmu, apalagi sampai harus melakukan pengorbanan. Keluar duit misalnya sebagai ongkos. Oleh sebab itu Ustadz Kiki payah itu menyelenggarakan kursus baca kitab sudah berbulan-bulan, pesertanya sedikit sekali itu. Antara lain karena memang ada yang masih enggan mengorbankan uang, mengorbankan waktu, mengorbankan tenaga, mengorbankan kenikmatan chatting sana-sini untuk belajar. Karena mungkin dipikir tanpa belajar baca kitab, tanpa harus ikut kursus yang diselenggarakan oleh LDTKN, toh saya sudah zikir, sudah tentram, sudah tenang. Ini kenyamanan yang memukau. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul gurur. Kehidupan dunia adalah kenikmatan yang menenggelamkan, kenikmatan yang menghanyutkan. Hati-hati, dengan dalih sudah banyak berzikir, yang diperoleh adalah ketentraman, dan dengan ketentraman lalu tidak mau lagi belajar. Ini hati-hati. Tahun 1945,
baik penjajah Belanda maupun penjajah Jepang, karena situasi global waktu itu memang sudah harus memerdekakan negara-negara jajahan. Awal abad 20 itu. Maka baik Belanda maupun Jepang memberikan tawaran kepada Indonesia untuk merdeka, disuruhlah bersiap-siap, maka dibentuklah BPUPKI. Itu. Dan dalam BPUPKI itu kumpullah ulama-ulama Islam dan juga tokoh-tokoh dari kelompok lain. Melakukan persidangan. Dan persidangan itu salah satu yang dibahas dalam sidang BPUPKI, negara Indonesia merdeka yang akan kita dirikan nanti, dasarnya apa? Maka terjadilah perdebatan. Dan kalau kita baca risalah sidang-sidang BPUPKI itu, perdebatannya itu hebat. Dari perdebatan tingkat ideologis, tingkat politik, hukum dan negara, hak asasi manusia, dan lain-lain. Yang menarik adalah, para ulama yang menjadi anggota BPUPKI itu terlibat membincangkan negara. Sampai kemudian tersusunlah naskah pembukaan UUD 45 dan menjadi Undang-Undang Dasar 45. Itu pengaturan hidup kenegaraan yang menyangkut ideologi, politik, hukum, administrasi negara, ekonomi, dan sosiologi. Muncul pertanyaan, bukankah banyak kiai-kiai yang terlibat dalam sidang BPUPKI itu adalah kiai-kiai pengasuh pesantren? Bukankah pesantren itu waktu itu berada di daerah-daerah pelosok yang jauh dari kemodernan? Betul. Tetapi di dalam pesantren itu ada tradisi ilmiah. Mereka membaca kitab-kitab dari ulama-ulama terdahulu. Mulai dari ilmu-ilmu alat, belajar nahwu shorof, sampai kemudian belajar tentang ideologi, politik, dan filsafat. Ketika orang bertanya, buat apa di pesantren yang ada di pelosok-pelosok pedalaman mereka harus mempelajari buku-buku sosiologi Ibnu Khaldun, buku-buku tentang politik dan kenegaraan, misalnya tentang Al-Ahkamus Sultaniyah Al-Mawardi. Buat apa mereka di pelosok pesantren, di pelosok daerah itu harus belajar filsafatnya Imam Ghazali dan lain-lain? Kenapa? Memangnya ilmu itu bakal mereka aplikasikan? Apakah ilmu-ilmu yang serba tinggi itu, pemikiran-pemikiran yang serba tinggi itu bisa dimanfaatkan untuk masyarakat petani desa? Bukan. Soal ilmu itu akan bisa diimplementasikan, diterapkan atau tidak, itu soal lain. Tetapi bahwa belajar adalah suatu kewajiban, itu yang mereka lakukan. Jadi, meskipun mereka berada di pesantren, di pelosok-pelosok pedesaan, belajar, baca kitab-kitab, pelajari pemikiran-pemikiran tingkat tinggi. Kenapa? Karena belajar adalah suatu kewajiban. Jadi belajar dulu, kejar dulu, tuntut dulu ilmu. Yang kedua, selain belajar, menuntut ilmu adalah suatu kewajiban yang inherent. Kewajiban yang menyatu di dalam diri setiap muslim. Yang kedua, mempelajari kitab-kitab pemikiran-pemikiran ulama-ulama besar di zaman dahulu, itu akan mendapatkan keberkahan. Mendapatkan faid, limpahan keberkahan dari para ulama itu. Oleh sebab itu, tadi sama-sama kita dengar, guru mursyid kita yang mulia, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, yang manqobahnya kita baca, umur 18 tahun, rela berkorban berpisah dengan ibunya, dengan tanah kelahirannya, berkorban meninggalkan kenikmatan-kenikmatan duniawi, melakukan perjalanan jauh untuk belajar ke negeri Baghdad, untuk menuntut ilmu. Karena belajar, menuntut ilmu adalah kewajiban syar'i, karena belajar adalah kewajiban yang menyatu dengan eksistensi kita, keberadaan kita di muka bumi. Bukankah ketika Adam alaihissalam,
ketika diturunkan ke muka bumi, yang awal-awal Allah berikan, wa 'allama Adam al-asma. Allah 'allama, mengilmui Adam. Dan ketika Adam memiliki ilmu itu, dikontes, diadu dengan para malaikat pun kalah dan disuruh bersujud. Lagi-lagi, jangan karena sudah bertarekat, jangan karena sudah intensif berzikir dan melakukan ibadah lain, lalu mendapatkan ketentraman kolbu, lalu terjebak dalam zona nyaman, dan tidak mau lagi belajar, tidak mau lagi melakukan pencarian, tidak mau lagi mencari penemuan-penemuan baru, tidak mau lagi melakukan pengorbanan untuk menuntut ilmu. Ini pesan pertama dari manaqib tadi. Jangan berhenti belajar. Yang kedua, dari manqabah yang tadi dibacakan, selain belajar menuntut ilmu, menguak kebenaran-kebenaran baru, Syekh Abdul Qadir pun memberikan tuntunan kepada kita bagaimana menegakkan integritas moral. Jangan berdusta. Dengan ilmu terkuak kebenaran-kebenaran baru. Tapi apa artinya ilmu dan kepintaran yang mampu mengungkap kebenaran-kebenaran baru, tapi orang tidak punya integritas moral? Yang terjadi adalah kizb, yang terjadi adalah dusta, yang terjadi orang menjadi kadzab, menjadi pendusta, yang terjadi adalah orang menjadi munafik. Dan bersikap jujur itu berat. Sehingga kepingan-kepingan uang emas yang sangat berharga, yang sesungguhnya sudah aman di dalam lipatan baju di ketiaknya, ketika ditanya oleh perampok, apa yang kamu miliki? Ibuku memberikan bekal uang. Kejujuran. Karena pesan ibunya, jangan berdusta. Tetapi kan kemudian kejujuran itu memberikan buah. Menimbulkan kekaguman pada orang lain, bahkan orang jahat. Bagaimana mungkin anak kecil yang tampil miskin itu, demi menjaga kejujuran, berpegang pada pesan ibunya, dia mengaku, dan pengakuan itu menimbulkan resiko uangnya dirampok, dan dia menjadi kehilangan bekal sama sekali. Tapi justru orang jahat itu malah kagum. Ini moralitas. Jadi pelajaran bagi kita. Kita sekarang memasuki zaman teknologi informasi. Pertukaran informasi itu menjadi sangat masif, sangat cepat. Tetapi informasi, khabar, tetap berbeda dengan al-ilm, pengetahuan. Semua khabar, semua informasi itu bisa saja datang kepada kita, tapi tidak semua informasi itu dapat menjadi ilmu bagi kita. Ilmu berasal dari kata alima. Alima mengetahui, ilmu adalah pengetahuan. Maka dengan ilmu kita bisa menjadi tahu. Menjadi tahu, menjadi mengenal, menjadi tahu bagaimana menempatkan diri, menjadi tahu bagaimana membuat keputusan, menjadi tahu ke arah mana kita harus menuju. Ilmu membuat orang jadi tahu. Tetapi khabar, informasi, bisa saja informasi itu banyak, tetapi tidak membuat orang menjadi tahu. Apa yang sebenarnya sedang terjadi di negeri kita? Apa yang sebenarnya sedang terjadi pada masyarakat, pada umat ini? Khabarnya, informasinya banyak. Tetapi seringkali justru kita tidak tahu, malah jadi bingung. Tentang vaksin, tentang COVID, informasi begitu banyak. Tapi informasi yang banyak belum tentu menjadi ilmu, membuat kita jadi tahu. Yang banyak terjadi malah orang bingung. Maka kalau dikatakan ciri-ciri dekatnya kiamat adalah Allah mengangkat ilmu, bagaimana mungkin menjelang kiamat ilmu diangkat, dihilangkan? Bukankah justru saat ini menjelang kiamat teknologi informasi berkembang? Iya, informasi belum tentu merupakan ilmu. Allah matikan, Allah wafatkan banyak ulama-ulama, maka ilmu pun hilang. Oleh sebab itu, lagi-lagi, dengan informasi yang bergelimpangan, yang berlimpah di sekitar kita, harus diimbangi dengan integritas moral, kejujuran. Mana yang kebenaran tetap harus dikatakan benar. Mana yang salah tetap harus dikatakan salah. Dua dicontohkan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani.
ketajaman intelektual untuk terus belajar, dan yang kedua adalah integritas moral, menjaga kejujuran. Dan semua itu adalah bagian dari spiritualitas. Berbeda dengan dunia barat yang mengartikan spiritualitas itu semata-mata hubungan manusia dengan Tuhan. Bahkan agama pun hanya diartikan hubungan vertikal manusia dengan Tuhan. Dalam Islam, yang namanya agama itu manusia dengan Allah, hablum minallah, dan manusia dengan sesama manusia, dengan sesama alam di sekitarnya, hablum minan nas, hablum minal alam, harus dijaga. Jadi ketajaman intelektual, kecerdasan intelektual diimbangi juga dengan ketajaman, dengan kekokohan integritas moral. Saya ingin share di layar, mudah-mudahan bisa terlihat. Jadi kolbu itu adalah pusatnya ruh. Kolbu adalah pusatnya ruh. Intinya ruh. Dan di dalam kolbu itu sudah ada potensi-potensi. Sudah ada daya, sudah ada kemampuan-kemampuan yang Allah berikan, yang Allah isikan. Di dalam kolbu kita ada asy'ur atau al-wa'yu. Kesadaran. Kesadaran. Sudah kelihatan di layar ya? Jelas Pak, kelihatan. Jelas ya. Nah, di dalam kolbu ada asy'ur atau al-wa'yu, kesadaran. Ini sangat dasar. Kalau saja kesadaran dicabut, ya kita menjadi tidak sadar. Begitu kita tidak sadar, mata boleh saja terbuka. Tetapi kita nggak punya kesadaran apa-apa. Selain asy'ur al-wa'yu, di dalam kolbu Allah sudah isikan al-iman. Ini ada dalil-dalilnya, sudah pernah kita bahas. Ya. Begitu kita yang dalam wujud ruh, manusia yang hakiki, yang dalam wujud ruh, diturunkan ke alam mulki, dimasukkan ke dalam janin, maka saat itu pula Allah sudah tanamkan keberimanan. Dalam hadis riwayat Hudzaifah, annal amanah nazalat fi jazri qulubir rijal. Keberimanan itu, kepercayaan itu sudah ditanamkan dalam kolbu setiap manusia. Wa ashhadahum, lalu aku mensyahadatkan mereka. Alastu birabbikum, bukankah aku Rabbmu, bukankah aku adalah Tuhanmu? Para ruh itu menjawab, bala syahidna, benar kami bersahadat. Sudah ada bibit iman. Kemudian kita lahir bersama janin, bersama bashar, badan kita keluar sebagai bayi. Tumbuh membesar di dalam lingkungan keluarga. Nah, keluarga itulah yang mengajarkan kepada kita konsep-konsep iman. Potensi imannya sudah ada di dalam kolbu, tetapi konsep-konsep keberimanan diajarkan dalam keluarga, di sekolah, madrasah, dan di masyarakat. Maka muncullah konsep-konsep keberimanan yang beragam-ragam. Konsep-konsep ketuhanan yang beragam. Tetapi yang jelas, manusia memiliki naluri kebertuhanan. Bibit iman sudah ada di dalam dirinya. Selalu mencari. Juga di dalam kolbu sudah Allah isikan akhlak moralitas. Wa nafsin wa ma sawwaha. Demi diri manusia dan segala hal yang menyempurnakannya. Diri manusia yang hakiki, diri yang berwujud ruh. Menjadi sempurna ketika diri yang ruh itu ditiupkan masuk ke dalam badan. Begitu dimasukkan dalam badan sempurna, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah mengilhamkan, Allah memberi inspirasi tentang mana baik, mana buruk. Fujuraha wa taqwaha. Maka moralitas sudah ada di dalam kolbu setiap orang. Kemudian juga di dalam kolbu sudah Allah isikan al-iradah. Ketika manusia yang awal turun ke muka bumi, Adam dan Hawa, setelah mengalami
mengalami kontes dengan malaikat, diberi keunggulan berupa ilmu, tetapi iblis menjadi musuhnya. Dan Allah masukkan, ya Adam uskun anta wa zaujukal jannah. Wahai Adam, tinggallah engkau bersama istrimu di dalam kebun. Wa kula minha, dan makanlah dari hasil kebun itu. Ragadan, yang tersedia berlimpah, haitsu syi'tuma, yang mana saja yang kamu kehendaki. Kepada manusia diberikan masyiah, iradah, karsa, kehendak, motivasi, keinginan-keinginan. Dan dengan adanya motivasi, dengan adanya keinginan-keinginan, maka manusia menjadi aktif mencari hal-hal yang baru. Juga di dalam kolbu manusia sudah Allah isikan az-zauq, rasa cinta kasih, rasa rindu, rasa pedih dikhianati, ada zauq. Di dalam kolbu juga sudah Allah berikan potensi akal. Lahum qulubun ya'qiluna biha. Manusia memiliki kolbu, dan dengan kolbunya mereka ya'qilun, mengakal. Potensi intelektual. Dan di dalam kolbu juga ada potensi memori. Manusia itu mengingat bukan dengan otak. Kalau manusia mengingat dengan otak, begitu manusia mati, rohnya dicabut keluar, tubuh, kepalanya, otaknya pun terurai, membusuk, hancur, musnah. Apakah memori musnah? Tidak. Memori itu di dalam kolbu. Di dalam kolbu. Keseluruhan itulah yang membuat manusia punya potensi ma'rifah, experiencing, mengalami. Ini potensi-potensi kolbu. Jadi ilmu itu adalah makanan, nutrisi bagi akal. Tapi juga ilmu tidak cukup. Ada integritas moral mengawalnya. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menuntut ilmu, mengejar ilmu. Syekh Abdul Qadir juga mencontohkan integritas moral. Syekh Abdul Qadir juga menunjukkan iradah yang kuat, semangat yang kuat, keberanian untuk berkorban menuntut ilmu. Dan Syekh Abdul Qadir juga memiliki keimanan. Nah, ini semua ada di dalam kolbu. Jadi saya pikir sampai di sini saja sudah cukup, bahwa dengan manqobah yang sama-sama kita pelajari tadi, marilah kita jaga keseimbangan potensi-potensi kolbu kita. Betul, zikir itu memberikan ketentraman, tetapi jangan sampai menjadi terlena, tetapi tidak mau lagi belajar, tidak mau lagi menuntut ilmu. Ilmu itu membuat kita pandai dan dikagumi orang, tetapi tidak ada artinya ilmu kalau tidak diiringi dengan integritas moral, kejujuran. Dan untuk menuntut ilmu, untuk membangun integritas moral, kekokohan, menjaga keutuhan moral, diperlukan iradah, semangat, kemauan, motivasi yang kuat. Dan semua itu didasari oleh iman. Ini akan memberikan kepada kita makrifah secara menyeluruh. Demikian tausiah atau hikmah ilmiah dari manaqib pada kesempatan kali ini. Saya akhiri sampai di sini, dan pukul berapa ini? 10.35. Barangkali ada talqin zikir enggak? Ya, ada Pak. Ada ya, ini di kolom chat ada itu. Pukul 11 nanti mohon izin agar ada talqin. Kenapa pukul 11? Karena ada yang masih ditunggu untuk join, untuk bergabung. Tidak Pak, mungkin tausiah Bapak sampai jam 11 gitu tadinya saya pikir. Tapi kalau sudah selesai langsung boleh Pak nanti. Sudah siap ya yang mau talqin zikir. Oke, kalau begitu. Manaqib ditutup dulu Pak dengan salat Bani Hashim supaya ya punya baik, manaqibnya kita selesaikan dulu. Saya akhiri hikmah ilmiah ini. Marilah kita jaga dan kembangkan potensi-potensi kolbu secara seimbang. Teruslah belajar, teruslah memperkokoh integritas moral, teruslah memelihara iman, teruslah berzikir,
Teruslah memelihara himmah, semangat, kemauan, motivasi, meskipun dalam suasana COVID dan PPKM yang serba menjepit. Dan semua itu didasari oleh iman. Saya akhiri dulu. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal li wa lakum. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.